terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga di hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memuji memuliakan nama Allah dengan pujian Kidung Jemaat nomor 353 bait 1 dan bait yang kedua. Marilah kita bersama-sama menerima hukum kasih yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan kita memuji memuliakan Kidung Jemaat nomor 406 bait 1 dan bait yang kedua. Engganlah ku
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menerima berita anugerah. Berita anugerah di sini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah Bapak Ibu, Allah telah mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi Allah dengan kesungguhan hati. Kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru di sini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Yang demikian firman Tuhan. Dan mari kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti telah dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru itu. Kita akan memuji memuliakan kidung kesanggupan yang diambil dari kidung jemaat nomor 440 bait 1 dan bait yang kedua. Marilah kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami satu persatu dalam keluarga kami masing-masing. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami bersama keluarga kami akan mengadakan ibadah kepada Engkau. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu akan kami dengar, akan kami lakukan sesuai dengan kehendak kami di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya sendiri. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah saudara kami yang sakit, cabutlah semua sakit penyakitnya, sehingga saudara kami bisa merasakan kesehatan karena pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga yang merawatnya ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyehatkan, menghibur, memberi kecukupan rezekinya. Kiranya nama Tuhan yang terpuji dari saat ini untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para Bapak Ibu yang saat ini menderita kesusahan, menderita kekurangan, hadirlah di tengah keluarga yang susah. Tuhan hadir memberi penghiburan,
Tuhan hadir memberi kecukupan. Tuhan berkati kami saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar, meskipun dereng dari rumahnya masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi semangat belajar, dan untuk orang tuanya senantiasa Tuhan jaga. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, Tuhan beri semangat untuk mendampingi anak-anaknya di dalam belajar, sehingga akan berhasil baik. Biarpun di COVID-19 Corona ini ya Tuhan, Engkau mampukan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Engkau mampukan anak-anak kami untuk belajar di rumah dengan benar dan baik. Tuhan, saat ini kami juga ingati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini masih mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, berikan, tunjukkan pekerjaan pada anak-anak kami, saudara-saudara kami, sehingga untuk menyukupi keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan untuk bekerja dan Tuhan memberkatinya. Kami juga ingati untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini sudah waktunya mempunyai teman hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jodoh untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami. Berikan jodoh untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami. Jodoh yang seiman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kami semua. Tuhan yang makasih, saat ini kami berdoa untuk para pekabar Injil ya Tuhan. Lawatlah, berkatilah para pekabar Injil, berikan kesehatan, kekuatan, berikan keberanian untuk mewartakan kabar sukacita itu. Karena di dalam Injil, percaya pada Yesus Kristus yang sanggup menebus dosa, yang sanggup menyelamatkan kita. Akhirnya kita bisa ditempatkan di kerajaan surga. Untuk keluarga yang ditinggalkannya ya Tuhan, Engkau beri kesehatan, kemampuan, kecukupan, kedamaian, kebahagiaan. Akhirnya semua keluarga yang ditinggalkan suaminya untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu, menerima kecukupan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja seutuhnya, gereja yang Tuhan tempatkan di GKJ Pengging seutuhnya ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami para jemaat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk keluarga Bapak Pendeta, untuk keluarga para Bapak Ibu Majelis, untuk komisi gereja kami Tuhan. Komisi Adi Yuswa, komisi KWD, komisi pemuda, komisi remaja, komisi sekolah minggu. Demikian juga Tuhan, Tuhan lengkapi dengan adanya multimedia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan anak-anak kami, adik-adik kami yang melayani Engkau melalui syuting daring ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan sehatkan, Tuhan beri kecukupan, kedamaian, kebahagiaan. Demikian juga kami berdoa bagi para yang menyumbangkan alat-alat syuting ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, tambah hari tambah menjadi saluran berkat untuk kami semua. Khususnya menjadi saluran berkat untuk syuting daring ini, sehingga gereja-Mu tambah hari tambah maju. Adanya multimedia ini akan tumbuh berkembang gereja milik Tuhan di GKJ Pengging seutuhnya. Berkatilah kami para jemaat-Mu ya Tuhan. Bukalah mata pintu hatinya sehingga kami bersatu padu, hanya memuji memuliakan nama-Mu, hanya melayani gereja-Mu di Gereja Kristen Jawa Pengging seutuhnya ini. Tuhan Yesus, kami ingati, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami yang ada di tataran paling atas sampai pemimpin-pemimpin kami di daerah. Tuhan berkati, Tuhan arahkan, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para menterinya ya Tuhan. Engkau kuatkan hatinya, Engkau beri ketegasan, kesehatan, kekuatan untuk mengemban negara Indonesia yang tercinta ini.
Kiranya Tuhan sendiri yang memakai untuk menjadikan negara Indonesia ini dapat damai sejahtera yang kami miliki di negara Indonesia ini atas tuntunan dan berkat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya kepada Bapak Presiden yang telah mengemban tugas yang paling berat ini berserta menterinya, sehingga menghasilkan damai sejahtera dan menghasilkan sukacita untuk kami semua. Tuhan, kami berdoa, karena kasih dan kuasa-Mu, datanglah ke bumi Indonesia ini pada khususnya, umumnya hadirlah di bumi ini Tuhan. Enyahkan segala sakit penyakit, khususnya penyakit corona ini ya Tuhan. Enyahkan dari bumi ini, sehingga kami semua dapat merasakan kedamaian, kesehatan, dapat menghirup udara dengan segar. Semuanya itu kuserahkan Tuhan sendiri yang kuasa menghalau penyakit corona ini. Tuhan Yesus, jalannya kebaktian pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti, kuserahkan di dalam satu nama, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita menghaturkan persembahan pada Tuhan, akan kita dasari dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita iringi dengan kidung jemaat nomor 439, bait yang pertama dan sampai bait yang ketiga. Keluarga yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga yang maha mulia, bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu karena karya Tuhan kami Yesus Kristus. Kehidupan kami dari hari ke hari, Engkau mencukupinya, baik secara rohani maupun jasmani. Dan saat ini kami merasakan sukacita, karena Tuhan memperbolehkan kami bersekutu dengan Tuhan. Maka wujud sukacita kami,
kami wujudkan dalam persembahan. Kami mempersembahkan tidak seberapa Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati persembahan kami ini, agar apa yang menjadi kebutuhan bagi jemaat-Mu yang berada di GKJ Pengging ini dapat berjalan dengan sebaiknya dan dapat digunakan sebagai sarana pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di pagi hari ini Tuhan juga memberikan berkat, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Margiati. Kami mohon Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami, sehingga di dalam kami beribadah ini, Engkau hadir menolong kami untuk memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, jika di dalam kami memberikan persembahan, ada dosa yang terselip, kami mohon pengampunan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, akan kita bacakan dari Injil Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, yang demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan beberapa bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama.
Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan perintahnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi judul renungan saat pagi hari ini demikian: banyak tantangan, teruslah berkarya. Banyak tantangan, teruslah berkarya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Juni tahun 2020 yang lalu, ada sebuah berita tentang prajurit TNI yang bergabung dalam kontingen Garuda 23 /N United Nations Interim Forces in Lebanon yang sedang bertugas di perbatasan Adisa, selatan Lebanon sebagai utusan United Nations. Kabarnya mereka menggagalkan terjadinya kontak senjata antara Israel dan Lebanon. Prajurit TNI meminta pasukan Israel yang menggunakan tank untuk kembali ke tempatnya. Ketika itu, selain memerintah langsung agar tidak terjadi peristiwa tembak-menembak antara Israel dan Lebanon, prajurit TNI ini tetap menunjukkan hati yang tenang, sikap yang tenang, dan tidak gegabah. Peristiwa yang membahayakan ini pun akhirnya batal untuk dilaksanakan antara batu tembak Israel dan Lebanon berkat kerja TNI. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aksi heroik prajurit TNI ini dilakukan bukan hanya semata-mata karena mereka melaksanakan tugasnya, melainkan memang mereka berupaya untuk menghadirkan damai antara Israel dengan Lebanon, di mana hal tersebut adalah impian kami semua manusia di dunia, menginginkan damai dan sejahtera. Bila kita membayangkan kondisi saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu tantangan yang sangat besar bagi mereka. Mereka meski berada di tengah-tengah antara tank dan pasukan bersenjata yang sudah siap untuk batu tembak itu, namun mereka tidak patah semangat untuk menghadirkan damai sejahtera. Walaupun masih jauh dan banyak usaha yang harus mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa manifestasi kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini kita rayakan dengan ibadah Epifani, salah satu bagian dari upaya perdamaian Allah. Maka mengenai kehadiran Allah melalui Putra Tunggalnya adalah sebuah usaha dari inisiatif Allah itu sendiri, agar manusia yang berdosa diselamatkan dari hukuman maut. Hari ini kita merayakan hari Epifani. Maka pemberian firman pada saat ini mencerminkan tentang sebuah usaha atau karya dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia ini. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, hal ini dilandasi dengan peristiwa perjumpaan orang-orang Majus dengan sang bayi Yesus dalam tuntunan bintangnya dari timur.
Epifani sendiri bukan hanya sebuah perayaan akan peristiwa manifestasi Allah dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi itu adalah masa di mana kita harus mengubah hidup kita pribadi yang berani keluar dari zona nyaman dan aman untuk berusaha dan berkarya bagi kemuliaan Allah. Usaha yang dilakukan Allah untuk merengkuh kita masuk ke dalam terang kasih-Nya adalah sebuah contoh agar kita tetap berani berkarya bagi dunia. Berkarya bagi dunia, sekalipun kita menghadapi tantangan yang tidak jarang membuat kita putus asa. Para orang Majus dapat menjumpai bayi Yesus dengan cara melakukan pekerjaan, melakukan perjalanan yang dipandu oleh bintang timur itu. Dalam perjalanan mereka, tentulah bertemu dengan banyak hal, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi orang-orang Majus itu. Raja Herodeslah yang berkuasa pada masa itu merupakan sebuah tantangan bagi berjalannya rencana Allah untuk membawa keselamatan bagi manusia. Herodes adalah pribadi yang merasa terancam dengan berita kelahiran sang bayi Yesus itu. Herodes adalah pribadi yang merasa terancam, yang disebut sebagai pimpinan. Herodes khawatir jika kekuasaannya akan direbut dan ia tidak lagi menjadi raja ketika ia mengutus para orang Majus untuk meneruskan perjalanannya mencari bayi Yesus itu. Ia pun merancang tentang kejahatan akan bayi Yesus itu. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tantangan yang dialami oleh para orang Majus itu. Bila kembali berjumpa kembali dengan Herodes, mereka akan kehilangan sukacita yang telah mereka terima, yang telah mereka lihat pada diri bayi Yesus itu. Karena keadaan bayi Yesus bisa saja terancam akibat perintah Herodes nantinya. Namun, mereka untuk mengikuti tuntunan Allah yang hadir dan memperingatkan mereka melalui mimpinya, mereka akhirnya pulang melalui jalan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk pergi melakukan perjalanan, menemukan sukacita bersama Allah, dan membawa kabar baik di tengah masyarakat, di tengah dunia, dengan tuntunan dan pimpinan Allah sendiri bagi kita. Apa yang dilakukan oleh para Majus merupakan sebuah tindakan berkarya bersama Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Mereka menghindari perjumpaan kembali dengan Herodes dan memilih untuk pulang melalui jalan lain. Hal ini adalah tindakan aktif agar bayi Yesus dapat melanjutkan karyanya sebagai putra yang tunggal Allah yang bisa menebus dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain berita peperangan seperti di awal khotbah ini, ada banyak juga berita yang kita dengar tiap harinya tentang orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berguna dan terus-menerus membandingkan dengan kehidupan orang lain sehingga merasa tertekan. Pada sisi lain, ada orang yang memandang kehidupannya dengan penuh semangat dan harapan, berupaya untuk menggunakan hidupnya sebaik mungkin
dan pada akhirnya mereka menginspirasi pada banyak orang. Contohnya seperti Bunda Teresia. Bunda Teresia memilih keluar dari asrama, dari sekolah, mencoba mengabdikan hidupnya untuk membawa harapan bagi kaum papa dan lemah karena sakit, melepaskan pakaian yang mahal, berganti pakaian yang murah. Ia hanya berkarya dan melewati setiap tantangan, semuanya dengan hati yang mengabdi kepada Allah. Para Majusi dapat berjumpa dengan Bayi Yesus karena mereka memilih untuk dituntun oleh Sang Terang. Kita telah diberikan identitas oleh Kristus dan terangnya bercahaya atas kita. Kita seharusnya dapat memberi pengaruh yang baik di tengah dunia ini, bukan sebaliknya, saudara-saudara. Dan untuk tujuan itulah manusia diciptakan pada awalnya, pada mulanya, yaitu untuk memancarkan kemuliaan Allah sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Sejak awal tahun 2020, kedukaan datang bertubi-tubi bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Mulai banjir di beberapa daerah sampai di negara-negara manapun. Adanya tanah longsor begitu juga. Demikian juga apa yang terjadi saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mulai banjir di beberapa daerah pada Januari tahun 2020, kemudian berlanjut dengan pandemi COVID-19 yang membuat setiap orang, lembaga, bahkan gereja memberlakukan pola normal yang baru dalam beraktivitas dan beribadah saat ini. Tantangan yang terberat bagi kita saat ini adalah bukanlah banjir atau pandemi yang terjadi, melainkan diri sendirilah yang menjadi tantangan buat kita semua. Tantangan untuk apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tantangan untuk bangkit dan berkarya sebagai manusia yang dikasihi Allah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itulah kalimat pembuka, menggugah semangat yang diberikan Tuhan melalui Yesaya pasal 60 kepada umat manusia yang sedang galau, yang hidupnya dirundung kesedihan dan ketidakpastian, yang batinnya dipenuhi dengan kesedihan dan kekalutan. Sudah bukan saatnya lagi kita berpangku tangan, kita bersedih, kita bermuram, dan terpaku dengan kemalangan dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini memang gelap, tapi gereja tidak akan pernah diizinkan Tuhan menjadi kosong dan gelap. Rohnya akan selalu menopang dalam kehidupan kita bersama. Karena itu sekali lagi, bangkitlah dan menjadi teranglah. Isilah bumi ini dengan identitas kita sebagaimana terang yang muncul dari tuntunan sang bintang timur itu. Kita mungkin tidak memiliki harta dan senjata apapun untuk mengatur atau menguasai dunia. Dan tidak perlu juga kita menguasai satu sama lain, karena Allah lah yang menjadi penguasa atas segala sesuatu. Tapi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita bisa dan akan selalu bisa memenuhi dunia ini dengan segala kebaikan yang berasal dari Allah
dan membuat dunia menjadi lebih baik. Epifani mengingatkan kita pada tindakan penyelamatan Allah bagi dunia. Kedatangannya disimbolkan sebagai terang ilahi, terang yang membawa perubahan transformasi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ia hadir untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang kita buat dengan saling membenci antar sesama manusia. Ia hadir untuk membawa terang di tengah kegelapan karena kebencian dan iri hati. Penggenapan janji keselamatan dan bukti cinta kasih Tuhan yang utama bagi seluruh manusia dan ciptaannya. Dengan kedatangannya, cintanya, dan dengan kerelaannya, ia menjamah dunia yang hina dan kotor ini. Dengan kerendahan hatinya, ia menyapa kita manusia yang berdosa, manusia yang bandel ini. Ia membimbing dan menuntun kita untuk hadir mewujud nyatakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing, meskipun banyak tantangan dan rintangan akan banyak hadir dan menghadang dalam kehidupan kita. Allah selalu hadir dan menuntun kita untuk dapat melewati setiap tantangan, asalkan kita selalu beriman dan percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak, kita akan bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 119, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita umat sedunia bersama-sama mengikrarkan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima salam berkat dari Tuhan. Marilah kita undur dari ibadah saat ini, kita terima dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji memuliakan Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan bait yang kedua.